Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are always fine. Welcome back on our program Sekolah Yuk with me Sri Windarti. On this occasion, we are going to discuss Chapter 6, Grade 8, and the material is our BC Road Part 2. But before we start our lesson today, let's pray based on our faith. Okay, thank you. Yes. In this chapter, we will learn to show the existence of things and people, and the point that we will discuss today is to show the existence of things. Ya, jadi poin yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana menunjukkan benda atau hal itu berada. Nah, ya, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang preposition of place. Yes. Is there any one of you know what is the meaning of preposition of place? Yes, that's right. Preposition of place adalah kata depan untuk menyatakan posisi atau tempat. Ya, penasaran kan seperti apa sih preposition of place itu? Ya, kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Oke, langsung saja ya pembahasannya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas preposition of place. Ya, sebenarnya ada banyak sekali preposition of place ya, tetapi pada hari ini kita akan membahas beberapa saja. Nah, preposition of place that we will discuss today is in, on, under, behind, in front of, beside, and between. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa gambar. Yes, gambar yang pertama, the first picture, you can see the screen. Ada gambar bola yang di dalam box. Ya, jelas sekali bahwa in itu artinya adalah di dalam. Oke, ya, the ball is in the box. Ya, bolanya ada di dalam kotak. Oke, jelas ya? Gampang sekali bukan? Oke, the next example, the next picture. Pay attention with the next picture. Ada sebuah bola yang berada di atas kursi. Ya. And the sentence is the ball is on the chair. Yang jelas sekali berarti on berada di atas ya. Bisa kita memberi contoh yang lain seperti misalnya buku di atas meja. Ya. Bukunya di atas meja. The book is on the table. Ya. Mau contoh yang lainnya? Oke, the next picture. Ya, ada bola di bawah meja. Oke. And the sentence is the ball is under the table. Ya. Kurang jelas? Jelas sekali saya pikir ya. Karena di situ ya under pasti artinya adalah di bawah. Oke. The next picture, ya. Look at the screen. Ya. Ada gambar seekor anjing yang sedang tidur di bawah meja. Ini masih sama contoh penggunaan under seperti sebelumnya. Yes, the dog is sleeping under the table. Anjingnya sedang tidur di bawah meja. Kita bisa juga menggunakan contoh-contoh yang lain ya, seperti misalnya ya boneka itu berada di bawah meja, atau misalnya boneka itu di bawah lemari. Kita bisa menggunakan under. And then the next picture is behind. Ya, do you know the function of behind? Ya, jelas sekali ya bahwa behind itu adalah di belakang. And the sentence is the cat is behind the box. Ya. Kucingnya berada di belakang kotak. Oke. Yes. And the next picture is in front of. Ya. Gambarnya apa sih itu? Kucingnya berada di mana sih? Ya, jelas sekali. Kucingnya berada di
depan kotak. Ya. The cat is in front of the box. Oke. And the next picture, kalimatnya adalah Mary is standing beside Donnie. Mary sedang berdiri di samping Donnie. Jelas ya. Jelas is clear. Beside, the meaning of beside is di samping atau di sisi. Ya, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan selain beside itu juga bisa menggunakan next to yang fungsinya sama, tetapi yang kita bahas kali ini adalah beside saja. Ya, artinya sebenarnya sama beside dengan next to. Ya, hanya ya apa ini namanya bahasanya yang berbeda. Ya, fungsinya sama, beside or next to. Oke, ya. Mary sedang berdiri di samping Donnie. Ya, it's clear that beside is di samping. Oke, yeah. And the next preposition of place is between. Yes, you can see the picture. Jelas sekali bahwa ada sebuah bola yang terletak di antara dua kotak. Yeah. Between, the meaning of between is di antara. Ya. Saya tekankan di sini bahwa between digunakan ketika suatu benda atau hal ini terletak di antara dua benda saja, bukan banyak. Kalau banyak nanti kita menggunakan preposition of place yang lain. Karena bendanya ini terletak di antara dua objek, maka kita menggunakan between ya, karena ya terletak di antara dua objek. Oke. Yes, the meaning of between is di antara. Yes. The ball is between the boxes. Ya. Bolanya di antara kotak. Oke. Setelah kita belajar beberapa preposition of place tadi, gampang ya anak-anak ya. Ya. Ibu yakin sekali kalian dengan mudah memahami ya preposition of place yang sudah kita pelajari tadi. Nah, maka dari itu kita akan latihan. Yes, we have some exercise, tetapi jeda dulu ya setelah iklan-iklan komersial yang berikut ini. Masih bersama saya dengan pembahasan kita sebelumnya yaitu preposition of place. Nah, sebelumnya kita sudah membahas penjelasan tentang preposition of place. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa exercise atau latihan. Nah, oke, look at the picture. Gampang sekali ya, karena kita sudah membahasnya di sebelumnya, maka kita akan dengan mudah mengisi. Pasti anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Oke. Ada gambar di sini. Yes, where is the sheep? Ya, di mana sih domba itu? Oke. Ya, pasti kalian tahu di mana domba itu. Ya, domba itu di dalam box. Apa isinya? Oke. Kalian sudah bisa? Pasti isinya kalian adalah ya, in the box ya. Dombanya berada di dalam box. Yes, great. Oke. Exercise number 2. Oke. Ya, ada gambar apa di situ? Ya, ada gambar seorang gadis sedang membaca dan ada sebuah pohon. Oke. Yes. The girl is reading a book. The girl is reading a book. Ya. Si cewek itu sedang membaca buku bla 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 the tree. Ya. Apa jawabannya anak-anak? Oke, yes, good. Pasti kalian menjawab under the tree. Ya, di bawah pohon. Oke. And the next exercise, ya. Gambar apa yang kalian temukan di gambar? Yes, ada an apple. Ya, an apple and the table. Oke. Nah, the apple is bla 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 the table. Apelnya berada di mananya meja. Oke. Bisa menjawab ya? Oke, good. Yes. Pasti kalian menjawab dengan on. Yes, on the table. The apple is on the table.
apelnya berada di atas meja. Oke. The next. Yes, ada gambar apa di situ? What is the picture? What picture you can see in the screen? Oke, a boy and two chair. Kira-kira apa sih soalnya? Ya, the boy is standing bla 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 two chairs. Si cowok itu, laki-laki itu sedang berdiri. Apa isinya anak-anak? Ya, tentu adalah isinya di antara dua kursi. The boy is standing between two chairs. Si cowok itu sedang berdiri di antara dua kursi. Oke, next. Yeah. Yes, it's last exercise. It's last number. Okay, what is the picture? You see in the screen a box and an apple. Okay. Yes, the apple is bla 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 the box. Oke, apelnya berada di mananya si box sih? Ya, tentu saja berada di depannya. Apa isinya kalian? Ya, kalian mengisi dengan apa? Tentu, pasti kalian mengisi dengan in front of, ya, di depan, ya, box. Oke. Kita sudah mempelajari beberapa preposition and of place. Sebenarnya kalian bisa menggunakan preposition of place ini untuk to mention the direction. Ya, what is to mention the direction? Ya, kita bisa menggunakan preposition of place ini untuk menyebutkan arah. Misalnya menunjukkan rumah kalian. For the example, my house is beside the police office. Rumahku di samping kantor polisi. Ya, sebenarnya actually there are many preposition of place. Ya, you can search on your smartphone or the other source. Ya, banyak sekali preposition of place yang bisa kita pelajari selain yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalian bisa mencarinya di lewat smartphone kalian atau buku-buku atau sumber yang lain. Nah, kalian ingat apa saja preposition of place yang kita pelajari hari ini? Ya, ada beberapa preposition of place yang sudah kita pelajari. Di antaranya adalah in itu artinya di dalam, yang biasanya bendanya itu atau subjeknya itu berada di dalam suatu ruang. Bisa box, bisa cupboard, ya, bisa fridge, ya, kulkas, and the other preposition of place yang lain adalah on. On di atas, biasanya subjeknya itu berada di benda yang punya permukaan. Seperti apa? Seperti meja. Ya, itu adalah contoh simpelnya, contoh sederhana. Ya. And then under, di bawah, jelas sekali ya. Di bawah meja, di bawah kursi, ya, di bawah bed, under your bed misalnya. And then the next is in front of, di depan. Yes, di depan suatu benda. Bendanya berarti di depan subjek tertentu. Oke. And then beside, di samping kita, ya. And then the last is between. Yes, ya. Bendanya itu berada di antara dua benda yang lain. Nah, oke. Yes, I think that's all ya. Mudah sekali ya anak-anak ya belajar bahasa Inggris. Oke, I think that's all ya. And don't forget, always wear your mask, wash your hands, keep the distance, and do some exercise during study from home. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.